ke salah satu isu yang paling penting dalam tradisi eksistensialisme, yaitu kebebasan. Ya, sebagaimana semua filosof eksistensialis, dalam pikirannya Jaspers sama. Jadi eksis itu prasyaratnya adalah kebebasan. Bebas itu berarti ya bebas milih, bebas menyadari, bebas mengidentifikasi diri, bebas memutuskan hidup apa yang ingin aku wujudkan. Ya kalau di Jaspers ini kebebasannya tidak se-ekstrim Sartre. Jadi kalau di Jaspers, kebebasan yang dia jelaskan itu masih menyadari adanya determinisme sejarah. Determinisme itu hal-hal yang tidak bisa dihindari dari kesejarahan. Jadi nanti dijelaskan seperti apa saja batas-batas dari kebebasan manusia itu. Jadi tapi tetap manusia yang eksis itu yang memilih, menyadari, memutuskan sendiri hidupnya. Itulah ciri utama dari orang yang eksis. Seperti saya jelaskan tadi di depan, tidak mungkin orang itu eksis kalau dia tidak bebas. Sebagus apapun karyanya, sebaik apapun kelakuannya, kalau tidak lahir dari pilihan bebas, maka nilai kebaikan, nilai tindakan juga kurang. Jadi prasyarat eksistensi adalah kebebasan. Nah, menarik dalam penjelasan selanjutnya, menurut Jaspers, kesadaran terhadap kebebasan ini akan bisa mengarahkan seseorang tentang adanya Tuhan. Jadi ada kalimat begini dari Jaspers, semakin kuat kesadaran seseorang tentang kebebasan, semakin kuat kepastiannya tentang Tuhan. Nah, penjelasannya begini. Jadi orang itu kalau bebas berarti kan dia tidak terikat oleh apapun. Nah, berarti apa? Satu-satunya yang menggerakkan dia untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu kan dorongan-dorongan dalam dirinya. Atau kalau pakai bahasanya Immanuel Kant itu imperatif. Saya memilih untuk tidak bohong. Saya memilih untuk tidak maling. Saya memilih untuk tidak bunuh orang. Itu kan dalam kebebasanku, aku memilih untuk melakukan itu. Loh, itu yang merintah siapa? Perintah itu muncul dari dalam diri. Itu namanya imperatif. Nah, semakin orang bebas kan semakin dia milih sendiri. Dorongan-dorongan dalam diri itu. Nah, sumber imperatif yang paling puncak, kalau dalam gagasannya Jaspers, ya siapa lagi kalau bukan Tuhan. Jadi seseorang semakin sadar dia bebas, semakin dia sadar bahwa Tuhan itu memang ada. Dari mana? Kesadarannya sendiri. Jadi ketika orang itu bebas, berarti hidup itu kan dia hayati sendiri, dia alami sendiri, dia jalani sendiri. Semakin terlibat dengan hidupnya sendiri, semakin dia sadar bahwa Tuhan itu ada. Antara lain apa? Munculnya imperatif dari dalam dirinya. Imperatif untuk melakukan kebaikan. Jadi bukan lewat dogma-dogma, bukan lewat pelajaran-pelajaran agama, tapi dia ngalami sendiri langsung hadirnya Tuhan dalam dirinya. Khususnya ya lewat tadi ya di depan dijelaskan transendensi tadi.
Ketika orang itu mau bebas menjalankan apapun yang dia inginkan, sekarang dia menghadapi dirinya sendiri. Wong yo ndak terikat dengan apapun. Dirinya sendiri ini ternyata terbatas sekali. Ada banyak kekurangan-kekurangannya. Ada banyak keterbatasan-keterbatasannya. Disitulah nanti kesadaran tentang yang transenden muncul. Di situ tadi, seperti saya jelaskan, terjadi leap of faith. Lompatan pada keimanan. Karena dia sekarang menghayati, merasakan sendiri hadirnya Tuhan. Jadi disitulah rahasia. Semakin orang kuat kesadarannya untuk bebas, maka di situ dia semakin pasti tentang adanya Tuhan. Orang yang tidak bebas mungkin diikat oleh orang lain, oleh aturan, oleh dogma, entah oleh apa dalam hidupnya, ketergantungan, keterikatan. Kemungkinan dia menghayati langsung, mengalami langsung keberadaannya Tuhan berarti lebih kecil. Karena hidupnya sudah disetir oleh dogma-dogma, konsep-konsep, bukan penghayatan langsung. Jadi inilah hubungannya kebebasan dengan agama. Kalau dalam tasawuf kita kenal kan ada makom namanya hurriyah. Jadi orang itu semakin dekat dengan Allah ketika dia semakin bebas dari ikatan-ikatan duniawi. Semakin dia terikat oleh hal-hal duniawi, semakin terhijab, semakin terhalang antara dirinya dengan Allah. Jadi justru harus bebas kita. Jadi biar tambah dekat dengan Allah. Nah inilah namanya eksistensialisme teistik. Baik, saya lanjutkan ya. Nah kalau tadi kebebasan yang berhubungan dengan eksistensi, ternyata bagian dari eksistensi juga adalah keterbatasan manusia. Jadi manusia itu punya keterbatasan-keterbatasan. Yang ini justru merupakan tantangan baginya untuk eksis. Nah, ini di banyak sesi kita sudah pernah membahas. Dulu bahkan kita pernah membahas keterbatasan nalar pikiran. Dan mungkin di banyak sesi tentang keterbatasan manusia yang lain. Nah, keterbatasan manusia ini yang membuat dia tidak mampu eksis secara penuh sesuai yang dia inginkan, secara umum itu ada dalam dua aspek, kata Jaspers. Yang pertama keterbatasan pengetahuan, yang kedua keterbatasan situasi. Yang pertama keterbatasan pengetahuan. Sepinter apapun orang, secanggih apapun orang, sedalam apapun pengetahuan seseorang, sifatnya pasti tetap terbatas. Tidak ada orang yang tahu segalanya, tidak ada orang yang ngerti segalanya. Pengetahuan manusia selalu berada dalam limit-limit, batas-batas. Kadang dikotomi, kadang kategori, kadang antinomi. Jadi ini limit, dikotomi atau polaritas, kategori, dan antinomi. Ini paling tidak yang membuat pengetahuan manusia itu coraknya terbatas. Limit itu ya keterbatasan. Kita ngertinya ya sejauh pengalaman kita saja, sejauh sejarah kita saja, sejauh bacaan kita saja. Ini kan limit-limit. Tidak ada orang yang tahu segalanya, ngerti segalanya, paham segalanya, tidak ada. Setiap manusia itu pengetahuannya terbatas. Kadang-kadang juga ada dikotomi. Di dikotomi itu kita sendiri yang bikin, oh ini mutlak, kalau ini
Mungkin sifatnya, kalau ini berubah, kalau ini absolut, kalau ini sementara, kalau ini tetap. Ini kan hidup kita itu kan kita rumuskan sendiri aspek polaritas-polaritas ini. Ini seneng, ini sedih, ini tangis bahagia, kalau ini tangis kesedihan. Itu kan kita sendiri yang bikin polaritas-polaritas. Kita bikin kategori-kategori. Ini orang baik, ini orang setengah baik, ini orang jelek. Oh kalau gini, ini pengkhianat ini. Kalau ini pahlawan. Oh nanti orang lain dengan perspektif berbeda. Oh yang pengkhianat ini sebenarnya yang pahlawan. Yang pahlawan inilah yang penjahatnya. Ini kategori-kategori. Ada juga antinomi. Antinomi itu ketika teori ideal berbeda dengan kenyataannya. Itu kan antinomi. Yang ada di kepala kita yang baik-baik ternyata tidak sama dengan kenyataannya di lapangan. Yang di kepala kita bayangannya misalnya Indonesia ini bangsa yang ramah, bangsa yang saling menghargai, bangsa yang menjunjung tinggi kemanusiaan misalnya. Tapi kok ada fakta ini, fakta itu, kok tidak sama ya? Berarti gagasanku tadi ada yang tidak sinkron. Nah, ini namanya antinomi. Ini salah satu contoh bagaimana pengetahuan itu terbatas. Jadi sebebas apapun kita, ya silakan saja mengklaim kebebasan. Aku ingin melakukan apa saja, aku bisa tahu apa saja, tapi ya kita itu terbatas. Nah, yang kedua, keterbatasan karena situasi. Ini salah satu teori yang terkenal sekali dari Jaspers, yaitu situasi batas. Nah, kalau ini ya sesuatu yang kita tidak bisa menghindarinya. Jadi situasi batas. Situasi batas ini ada dua nanti. Ada situasi batas yang sifatnya umum, ada situasi batas yang sifatnya khusus. Jadi situasi batas itu situasi-situasi dalam ruang dan waktu yang membuat kita tidak bisa eksis secara maksimal. Jadi yang membuat kita tidak bisa mewujudkan diri kita, keinginan kita secara penuh. Ini situasi batas. Kalau situasi batas yang umum itu contohnya misalnya faktisitas. Faktisitas itu fakta-fakta nasib kita. Fakta bahwa kita lahir, misalnya kayak saya, anaknya orang biasa dari desa dengan kemampuan ekonomi yang terbatas, sehingga ya mau tidak mau jalan hidupnya ya tidak jauh-jauh dari situ. Mungkin berhubungan dengan kondisi fisik misalnya, wah saya itu kondisi fisiknya kecil, tidak terlalu besar, jadi seandainya bercita-cita jadi petinju apa pegulat itu ya tidak pantas. Meskipun dalam diriku, wah aku ingin jadi orang yang bisa bertarung, bergulat, bertinju, tapi ya kondisi fisiknya begini mau gimana. Ini namanya situasi batas umum. Jadi situasi batas umum itu keterlemparan kita dalam fakta-fakta, kenyataan-kenyataan hidup yang tidak mungkin kita hindari. Ini di luar pilihan kita. Wah kok saya lahirnya zaman ini ya, mau coba zaman tahun sekian yang Gemah Ripah Loh Jinawi bukan misalnya. Nah, ini tidak bisa. Kenyataannya kita memang faktanya kita hidup sekarang. Ini namanya situasi batas umum. Nah, nanti ada situasi batas yang khusus. Situasi batas yang khusus ini isinya 4. Jadi perjuangan. Yang kedua penderitaan, yang ketiga kesalahan, yang keempat kematian. Nah, kalau yang situasi batas umum tadi, fakta-fakta tadi ya, monggo saja lah wong itu di luar pilihan kita ya.
tapi beda dengan situasi batas yang khusus ini. Jadi situasi batas yang khusus itu misalnya yang pertama, hidup kita ini butuh perjuangan. Kalau kita tidak mau berjuang, ya kita tidak akan jadi apa-apa. Kita tidak akan meraih apa-apa. Ini situasi batas. Jadi situasi batas ini semacam tantangan buat kita. Kita mau mandek saja atau maju terus berkembang. Kita mau mengembangkan diri atau menyerah. Nah, yang pertama menghadapi perjuangan. Hidup ini tidak ada yang instan, yang kita tiba-tiba peroleh begitu saja untuk keberhasilan, capaian-capaian dari keinginan kita. Mau tidak mau, kita dituntut berjuang. Nah, menghadapi tuntutan untuk berjuang ini, kita maju atau malah mundur. Kan banyak orang itu saatnya berjuang, dia males, atau dia tidak berani, atau dia malah salah langkah, harusnya maju malah mundur. Ini namanya situasi batas. Eksistensi diri kita ditantang ketika berhadapan situasi batas ini. Saatnya berjuang, ayo, maju apa mundur. Nah, itu maksudnya tantangan itu begitu. Yang kedua, penderitaan. Hidup ini pasti tidak selalu mulus. Tidak ada orang itu yang 100% isinya hidupnya enak terus, senang terus. Jadi selalu saja ada aspek-aspek penderitaannya, aspek pahitnya. Loh, kepahitan hidup ini adalah tantangan juga. Dia situasi batas. Di titik inilah batas kita berkembang atau malah mundur. Jadi penderitaan itu membuat kita semakin kuat, semakin tangguh, atau malah kita jatuh. Inilah situasi batas. Kita mengalami pandemi 2 tahun lebih ini. Kualitas diri kita semakin kuat, semakin tangguh, ataukah sebaliknya? Nah, ini yang kedua. Situasi batas, yaitu penderitaan. Yang ketiga, kesalahan. Manusia itu makhluk khata' wan nisyan, tempatnya salah, tempatnya dosa. Kalau orang itu setelah melakukan kesalahan, dia menyesal, tobat, memperbaiki diri, atau pasrah dalam arti ya sudah, manusia itu memang mudah salah kok, ya wis salah, tak lanjutin aja misalnya. Itu namanya dia menghadapi tantangan, menghadapi situasi batas yang namanya kesalahan, itu dia mengambil langkah yang keliru, malah menyerah, malah diam saja. Begitu salah, ini saatnya memperbaiki diri atau menyerah, diam. Itulah situasi batas. Apalagi yang terakhir ini, kematian. Nah, kita semua kan yakin bahwa tidak ada manusia yang tidak mati pada akhir hidupnya. Setiap manusia akan mati. Menghadapi fakta, menghadapi kenyataan bahwa kita semua akan mati, itu respon kita apa kemudian? Apakah kita terus jadi ngelokro, putus asa? Pak, mau capek-capek ngaji filsafat, belajar, bekerja tiap hari, memerah keringat dan lain sebagainya, ngapain? Nanti semua orang juga mati. Sudahlah Pak, pasrah sajalah. Apakah begitu? Ataukah karena semua orang nantinya mati, berarti waktu hidup kita ini terbatas. Karena terbatas, yuk kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena waktu kita terbatas, mari kita nikmati, kita manfaatkan hidup ini secara efektif misalnya. Seperti apa sih respon kita menghadapi situasi batas yang namanya kematian ini? Jadi teman-teman, kalau versinya Jaspers, situasi batas ini nanti jadi kunci. Apakah kita semakin eksis atau justru malah tenggelam?
menghadapi perjuangan, menghadapi penderitaan, menghadapi kesalahan, juga menghadapi kematian. Bagaimana kita mengolah situasi-situasi batas ini?